baik kawan-kawan semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Museum Sano Budoyo, tepatnya yaitu di Yogyakarta. Nah, jadi pada masa itu Museum Sano Budoyo ini didirikan oleh Java Institute, yaitu Yayasan Kebudayaan Jawa, Bali, Lombok, dan Madura. Nah, pada masa kolonial itu yang anggotanya terdiri atas orang asing dan masyarakat pribumi, dan juga ada pun beberapa anggota yang pendirinya yaitu IRTH Karsten dan PHW Sitsen dan Koperberg, yang terdiri dari 11 ruangan yaitu di Museum Sano Budoyo. Lalu bangunan museum ini menggunakan tanah bekas Sultan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, peresmiannya itu dibuatkanlah Cendera Sengkala Mehmet ya, yang ditandai itu adalah sebuah tanah yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan diresmikan pada hari Rabu Wage tanggal 9 Ruah Jawa atau tanggal 6 November 9. Nah, selanjutnya di situ ada namanya pasren, teman-teman semua. Jadi pada masyarakat Jawa itu memiliki tradisi menempatkan pasren ini yang terbentuk seperti tempat tidur ya, seperti di gambar ini, bersama dengan genuk atau tempat beras. Nah, pasren ini disebut juga petanen gitu ya. Diletakkan di sentong tengah gitu, dilengkapi seperti patung Loro Blonyo ya. Pasren ini merupakan tempat atau sarana menanti kedatangan Dewi Sri yang dipercaya dapat memberikan kemakmuran bagi petani, seperti itu. Baik kawan-kawan semua, selanjutnya di sini ada namanya Genta Kalasan. Nah, Genta Kalasan ini ditemukan pada tahun 1972 di sisi barat daya Candi Kalasan, tepatnya di wilayah Tanjung Tirta. Nah, Genta Kalasan ini terbuat dari perunggu. Nah, Genta Kalasan ini juga merupakan salah satu hiasan gantung gitu ya, karena di atas Genta Kalasan ini terdapat hewan yang menyerupai seperti singa, namun di belakang itu ada seperti lubang untuk dimasukkan tali ataupun rantai untuk digantung. Nah, jadi Genta Kalasan ini merupakan salah satu barang yang berfungsi sebagai alat memanggil dewa dan mengusir roh jahat dalam proses upacara keagamaan, yaitu agama Buddha. Di Museum Sano Budoyo juga kita bisa melihat yaitu replika peti kubur. Nah, koleksi ini merupakan langkah awal dalam menguak religi masyarakat masa prasejarah. Terdapat kerangka tengkorak ya di dalam peti kubur, artinya pada masa prasejarah sudah dikenal sistem penguburan seperti itu. Nah, kawan-kawan semua, selanjutnya di sini ada ruang prasejarah. Nah, di ruang prasejarah ini kita bisa melihat batu berbentuk seperti kapak. Nah, di mana batu ini merupakan salah satu alat untuk bercocok tanam ataupun untuk berburu ataupun untuk memotong daging pada masyarakat atau manusia sebelum mengenal tulisan, yaitu masa prasejarah. Nah, kita menuju ke selanjutnya, adapun moko. Moko ini merupakan benda pusaka yang dimiliki oleh seorang kepala suku yang kemudian diberikan kepada anak lelaki. Selain sebagai benda pusaka, moko ini digunakan sebagai mas kawin, alat tukar, dan alat musik pukul dalam upacara adat. Dan juga tidak hanya itu juga, dan moko ini digunakan juga sebagai alat memanggil roh, seperti itu. Selanjutnya di Museum Sano Budoyo ini tidak hanya kita diperkenalkan sebuah alat-alat ataupun peninggalan dari masa Hindu-Buddha atau prasejarah, namun di sini juga kita diperlihatkan sebuah koleksi wayang yang memiliki banyak arti. Wayang biasanya dipergunakan untuk hiburan pada masyarakat
dahulu seperti itu. Nah, adapun beberapa koleksi yaitu ada wayang purwa. Jadi banyak yang pendapat mengenai wayang purwa. Adapun yang menyatakan bahwa wayang purwa ini adalah wayang kulit dengan cerita mengenai awal sejarah manusia. Dan yang ketiga ada wayangan sadat. Jadi cerita wayang sadat ini bersumber dari Babat Demak dan Babat Tanah Jawa. Dan yang empat ini ada wayang Wahyu, mengisahkan perjalanan Yesus Kristus gitu, yaitu untuk agama Kristen. Dan yang kelima ada wayang kancil, di mana wayang kancil ini menceritakan tentang kancil gitu ya. Dan ini adalah wayang yang dipergunakan untuk tontonan anak-anak pada masa itu. Dan selanjutnya ada wayang Dupara. Nah, wayang tersebut ini bersumber dari peristiwa atau legenda sejak zaman kerajaan Majapahit sampai perang Diponegoro.